Sekarang aku milikmu. Sampai mati, tidak akan terpisahkan. Tidak seorang pun dapat terpuaskan karena Pisacini. Alasannya adalah karena dia seorang penyihir jahat. Jika dia mulai kecewa, dia akan mengambil semuanya dengan kekuatan angin. Tapi jika ada orang yang membutuhkan kekuatan untuk mengendalikannya, dia akan mengabulkan semuanya. Karena ini Sanskrit yang berarti telinga. Saat kita perhatikan bentuk sekeliling dari telinga, dia akan mulai berbicara di telinga kita. Itulah cara kita memperoleh pengetahuan di masa lalu, sekarang, dan masa depan setiap manusia. Ini adalah kisah nyata tentang seseorang yang memenuhi tuntutan karena Piscacini. Sudir Sukla yang tinggal di sekunder abad yang bekerja sebagai pengontrol tiket di jalan kereta sebelah utara. Kejadian ini kembali ke 8 tahun yang lalu. Sudir Sukla tidak bahagia dengan hidupnya, istrinya Kavya menerima dengan apa yang sudah mereka miliki. Dia hanya berdoa untuk kebahagiaan keluarganya dan keluarga yang dimiliki sekarang. Dewi, anugerahilah keluargaku dengan kebahagiaan yang abadi. Puji Dewi Kali. Apa gunanya melakukan ini semua? Ini tidak akan berhasil. Apapun yang kita miliki sudah cukup untuk membuat kita bahagia. Ayah, jangan lupa bawa coklat ya. Aku mau pizza, Ayah. Kau dengar itu? Coklat dan pizza. Kalau bekerja seperti ini terus, mana mungkin bisa beli itu semua? Anak-anak, senanglah dengan apapun yang ayah kalian bawa nanti. Baik, Bu. Kemarilah. Kereta sebentar lagi akan diberangkatkan. Kepada para penumpang yang sudah memiliki tiket, harap segera naik ke kereta api. Tiketnya. Pak. Permisi, Pak. Hei, Pak. Tiketmu. Apa yang kau lihat? Kau punya tiket? Kalau kau tidak punya, silakan turun. Tidak. Aku tidak punya. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Hah? Tidak bolehkah aku melanjutkan perjalanan?
Aku lelah dengan hidupku. Hidup seperti apa ini? Ini monoton. Naik kereta, memeriksa tiket, tidak berarah ke sini dan ke sana. Tidak menyenangkan hidup seperti ini. Kau mau yang menyenangkan? Katakan padaku. Aku bisa membantu. Bantu aku dengan perjalananku. Dan aku yang mengatur perjalanan untukmu. Dan kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Katakan, apa kau punya keberanian? Aku belum pernah memiliki keberanian. Tapi apa mungkin kau bisa membantuku? Walaupun aku penyendiri, tapi jangan remehkan aku. Aku punya banyak penawaran. Banyak. Aku bisa membuatmu memiliki kekuatan supranatural. Aku tinggal di daerah selatan. Mampirlah di malam ke-7 Waning Moon. Temui aku di sana. Tepat tengah malam dan kita akan mengadakan ritual. Kau akan dianugerahi kekayaan yang luar biasa. Kesanalah. Sudir Sukla, orang biasa yang memiliki mimpi besar, tidak bisa menyendiri terus dan menolak penawaran ini. Dia bisa meraih tempat di mana dia bisa hidup menyendiri dengan waktu yang singkat seperti perintah. Ritual pertapaan sudah dimulai. Lakukan seperti yang kukatakan. Malam ini aku akan melakukan ritual persembahan untuk Karna Piskacini. Dia akan turun ke sini dan dia akan menjadi milikmu. Dia akan mengabulkan semua permintaan. Dia akan membisikkan rahasia semua orang di telingamu. Pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia tahu semuanya. Dia serba tahu. Dia akan mengatakan setiap rahasia orang. Untuk keuntunganmu dan menjadikanmu seorang jutawan. Ini kalung sihir. Pakailah. Ini abu dari wanita hamil yang sudah meninggal. Ini akan membantumu bersatu dengan Karna Piskacini. Sekarang ikuti mantranya setelah aku ucapkan.
Lakukan. Tunggu. Sebelumnya aku minta 3 permintaan. Setelah itu kau akan menjadi milikku. Untuk selamanya. Kalau kau langgar janjimu, kau akan kehilangan semua yang sudah kau miliki. Dan saat aku pergi, aku akan membawa semuanya. Kau juga akan kehilangan nyawamu. Semuanya akan hilang. Aku janji. Janji yang pertama, kau tidak boleh menceritakan aku kepada siapapun. Aku janji. Janji yang kedua, anggap aku sebagai istrimu. Dan kau harus memuaskan kebutuhanku. Hanya aku. Tidak ada yang lain. Itu saja permintaan dariku. Aku janji. Janji yang ketiga, kau tidak boleh mengabaikan apa yang kukatakan. Kau juga tidak boleh meninggalkan aku. Aku janji. Sekarang aku milikmu. Aku milikmu sampai maut memisahkan. Karena Pisacini sekarang adalah milikmu. Sekarang hanya kau yang bisa melihatnya. Hanya kau yang bisa mendengarnya. Jangan takut. Aku di sini di sampingmu. Tapi tidak ada yang bisa melihatku kecuali dirimu. Jadi, kau tidak usah takut. Aku hanya berpikir, bagaimana aku bisa begitu beruntung dengan ini? Nanti kau juga akan tahu. Kita lihat saja. Aduh, sayang sekali. Bagaimana bisa? Dia harus menang. Kalau begini, aku kalah terus. Wah, tim India kalah lagi. Aku kehilangan uang jika India kalah. Tim India tidak boleh kalah. Mereka harus menang di pertandingan ini. Jika kau ingin dapatkan uang dengan cepat, kau harus bertaruh yang banyak. Tapi setengah kemenangannya untukku. Aku katakan di babak terakhir. Kau setuju? Ya, aku setuju. Telepon bandarmu. Baiklah. Halo Bu Pen. Aku bertaruh $10.000 untuk India. Pertandingan semakin seru. Ya, baiklah. Ya. Sekarang tim India memukul. Sayang sekali. Tim India mengalami kekalahan. Pertandingan semakin seru. Ya, sedikit lagi. Tim India mencoba mengejar. Wah, hebat sekali. Ya, semakin hebat. Tim India semakin berhasil untuk mengejar angka tertinggalnya. Ya,
bagus. Bagus sekali. Mulai mengejar dari tim musuh. Hebat. Pertandingan yang sangat menarik. Luar biasa. India menang. Semangat permainan India menang. semakin dipuji. Wah, Sudir, kau pintar sekali. Tebakanmu tepat. Kavya? Kavya? Kavya, di mana kau? Iya, Ambillah ini. Ini untukmu. sepertinya banyak sekali. 35.000. Bagaimana bisa kau dapat uang sebanyak ini? Ini baru permulaan. Nanti akan lebih banyak lagi. Kau atur saja semuanya ya. Simpan baik-baik. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Kau belum bilang padaku dari mana? Ini semua milikku. Aku tidak merampok. Itu saja yang perlu kau tahu. Aku mau tidur dulu. Tapi Sudir, Mulai sekarang kau tidur di kamar anak-anak. Jangan banyak tanya. Itu saja. tapi Sudir. Ini baru permulaan. Nanti akan lebih banyak lagi. Lebih baik kau saja yang mengurus semuanya. Simpanlah baik-baik. Ini milikku. Aku sama sekali tidak merampok. Mulai sekarang kau tidurlah di kamar anak-anak. Jangan banyak tanya. Kau di sini. Pergilah. Aku sangat kaget malam itu. Aku tidak tahu ada apa sebenarnya. Paginya aku bicara pada Sudir. Dia bilang padaku bahwa dia ingin mempersiapkan staminanya. Hari berikutnya dia melarangku untuk berdoa. Dia pindahkan semua patung dewa. Aku mencoba untuk meyakinkannya, tapi dia sama sekali tidak mau mendengar apa yang aku katakan. Semua orang mulai mengunjungi rumah kami. Mereka memintanya untuk membuat ramalan. Mereka menanyakan padanya tentang masa lalu dan juga tentang masa depan. Dan sejak saat itu, uang mulai berdatang. Tanyalah apa saja padaku. Ayo. Aku hanya akan menerima uang apabila kata-kataku membawa keberuntungan baik. Katakan padaku apapun yang kau rasakan. Setelah itu. Pak, namaku Nares. Aku meragukan istriku. Menurutku, dia berselingkuh dengan laki-laki lain. Baiklah.
kau juga mempunyai hubungan dengan Devti, sekretarismu. Tapi Pak, bagaimana Anda bisa tahu? Bukan aku saja, istrimu juga sudah mengetahui tentang ini. Itu sebabnya dia melakukan hal yang sama. Tapi kau jangan khawatir. Biarkan dia melakukan itu. Ini akan menguntungkan. Karena sebentar lagi, laki-laki itu akan meninggal? Dan istrimu akan menjadi ahli waris dari kekayaannya. Tapi Pak, siapa laki-laki itu? Ya. Ini semua surat-suratnya, termasuk di dalamnya semua properti, uang, dan deposit di bank sekarang milik Nyonya Himani. Ini. Pak, aku sekarang jutawan. Aku ingin berterima kasih. Tolong terima uang ini sebagai tanda terima kasihku. Sudir Sukla segera menjadi terkenal di mana-mana. Banyak orang mendatanginya untuk menanyakan masa depannya. Sudir mendapatkan jutaan dan bisa membeli rumah yang besar. Rumah itu perabotannya sangat lengkap. Dia selalu dikelilingi para pengikut dan pembantunya. Dia bukan penarik tiket lagi dan sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Dan itu didapat dari iblis yang selalu ada di sisinya. Sudir, kenapa denganmu? Sekarang kau mulai banyak minum. Hei, apa aku memintamu untuk membayarnya? Sudir. Diamlah. Shh, sudah, jangan bicara lagi. Jangan bicara apapun, kau mengerti? Lebih baik kau diam. Shh. Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku ini adalah istrimu. Kau tidak peduli denganku lagi kan? Kau tidak mengizinkanku untuk tidur di kamar kita. Kenapa, Sudir? Itu adalah kemauanku. Aku bisa melakukan apapun juga. Hah? Lihatlah. Lihat semua uang yang aku dapat. Aku bisa membeli apapun. Dan apa saja. Sudir. Ada apa, Sudir? Kenapa kau menghindar dariku? Kenapa kau banyak berubah? Katakan padaku, Sudir. Karena Pisacini wujudnya adalah siluman yang masuk ke telingamu dan mengendalikan tubuhmu. Korbannya akan mulai minum alkohol, makan daging dan kasar. Dan dia mulai memanfaatkan korbannya dengan menjatuhkan sasarannya dengan kebiasaan yang buruk. Dia bertengkar dengan orang yang disayanginya. Dia mulai terlihat asing di keluarganya.
Kau hanya milikku, bukan yang lainnya. Sampai maut memisahkan kita. Ya Tuhan, dia demam tinggi. Aku harus melakukan sesuatu. Sudir, 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 kondisi Mahes tambah parah. Panasnya tinggi sekali, lihatlah. Ada apa? Anakmu tidak akan bisa bertahan. Kau tidak bisa menyelamatkan dia. Dia akan meninggal. Sudir, Mahes itu anakmu. Bagaimana mungkin kau tidak peduli? Anakmu tidak akan bisa bertahan. Kau tidak bisa menyelamatkan dia. Dia akan segera meninggal. Sudir. Apa yang harus kulakukan? Tidak. Putraku tidak boleh meninggal. Tidak. Dokter. Halo, Dokter Merah. Ini Kavya Sukla. Anakku tiba-tiba jatuh sakit, dokter. Dia panas tinggi. Tolong segera datang ke sini. Baiklah, aku akan ke sana. Tolong beri dia pil untuk demamnya. Beri dia obat turun panas. Baiklah, dokter. Cepatlah datang. Satu pertanyaanmu, 200.000. Dengan 200.000, kau boleh bertanya padaku. Atau silahkan pergi. Itu jumlah yang sangat besar, Pak. Aku hanya punya 50.000 saja. Ini bukan tempatnya orang miskin. Kau boleh bertanya kalau kau punya 200.000. Atau kau pergi saja. Tuan, kenapa Anda manfaatkan keadaan? Bagaimana kami bisa tahu kalau Anda meminta imbalan yang begitu banyak? Tuan, Anda tidak seharusnya tamak. Ramalanku akan membuatmu mendapatkan jutaan. Beraninya kau bilang aku tamak.
Jaga, bawa dia keluar dari sini. Tunggu dulu. Tuan, aku rasa Anda mulai arogan. Kau akan segera menyesalinya. Kalian semua akan menjadi pengemis di jalanan. Ingat kata-kataku. Aku tahu semuanya tentang kalian. Aku tahu masa depan dan juga masa lalu kalian. Pak, ini 200.000. Pak, aku tahu 2 hari lagi aku akan mendapatkan 10 juta. Apa Anda tahu nama orang yang akan memberikannya? Tentu. Pak, Anda tidak tahu kan? Jika Anda tidak bisa meramal apa yang akan terjadi, lalu kenapa Anda membodohi orang-orang seperti kami ini, Pak? Teman-teman, ayo pergi. Dia ini pembohong. Dia membohongi kita. Ayo, cepat. Ayo, lebih baik kita pergi. Ayo cepat. Dasar penipu. Tunggu. Dasar penipu. Aku bukan penipu. Akan kubuktikan kekuatanku. Aku tahu. Kau tidak akan pernah mengabaikan ucapanku. Dan kau tidak akan pernah meninggalkanku. Anakmu tidak akan selamat. Kau tidak akan mampu menyelamatkan dia. Dia akan meninggal.
Mahes, bangunlah anakku. Tuhan, anakku sudah tidak ada. Siapa yang membunuh anakku seperti ini? Dia kuat dan sehat, ya Tuhan. Tolong aku. Anakku. Anakku tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Sudir. Sudir, lihat Mahes. Anak kita meninggal. Dia baru saja meninggal. Dia pasti bangun jika kau meletakkannya di lenganmu. Oh, tidak. Jika kau sentuh kematian, kau akan kehilangan semua kekuatanmu. Kau tidak bisa melakukan banyak hal. Apalagi untuk kematian. Kau tidak boleh mendekatinya. Hanya mengatakan apa yang bisa kukatakan kepadamu. Tidak ada yang bisa kulakukan dengan tubuh mati ini. Sudir. Bawa dia pergi dari sini. Bawa dia pergi dari sini. Sudir. Tidak. Sudah. Kalian tidak bisa membawanya. Tabahkan hatimu. Kalian tidak bisa membawanya. Tenanglah. Tenang. Sudah. Biarkan aku pergi ke pemakaman anakku. Aku harus memberikan upacara terakhir. Aku ingin pergi ke pemakaman anakku. Mahes! Apa kau lupa janjimu? Kau hanya melakukan apa yang aku katakan. Aku tidak mau mendengar apapun. Kenapa tidak bilang kalau anakku akan meninggal? Apa kau yang sudah membunuh anakku? Aku harus memberikan upacara terakhir. Mahes! Ayo, lakukan janjimu. Bercintalah denganku. Tidak.
Biarkan aku mohon. Biarkan aku pergi. Apa? Apa kau lupa janjimu? Hah? Ayo, lakukan apa yang sudah kau janjikan. Tidak. Bagaimana bisa seorang ayah begitu tega terhadap anaknya sendiri? Aku tidak percaya ini. Kalau Sudhir tidak menghadiri pemakaman Mahesh, aku kehilangan semua kepercayaan kepadanya. Aku meninggalkannya dan tinggal bersama saudaraku Rena. Aku tidak tahu kalau Sudhir di bawah pengaruh kekuatan supranatural yang telah terjadi di depan mataku. Semenjak itu dia tinggal sendiri. Semua pengikutnya berhenti untuk mengunjunginya. Sudhir hidup sendirian dan dia menjadi kikir. Kau tidak bisa melakukan apapun tanpa izinku. Kau juga tidak akan bisa hidup tenang. Kau juga tidak bisa mati. Hidup Sudhir mulai terasa seperti di neraka. Orang-orang sudah tidak mendatanginya untuk meramal masa depan mereka. Dia mulai bangkrut dan kemudian mulai sakit-sakitan. Tapi tidak ada seorang pun yang menengoknya. Karena Piscacini telah mengasingkan dirinya. Seperti sudah tidak ada kehidupan lagi di dirinya. Kavya sudah pindah ke tempat adiknya bersama dengan anaknya Maya. Dia sangat mencemaskan Sudhir. Tapi dia tidak sadar dengan perjanjian Sudhir. Tapi suatu hari, Kavya mengunjunginya dan melihat kondisinya yang memprihatinkan. Ketika aku melihat kondisi Sudhir yang memprihatinkan, aku berpikir bahwa dia itu bukan orang yang jahat. Tapi ada sesuatu yang salah dengannya. Aku pergi bertanya pada Yogi. Dia memberitahuku bahwa Sudhir di bawah kendali kekuatan dari supranatural. Dia juga memberiku jalan keluar. Dia mengingatkanku bahwa Sudhir hidupnya terancam. Begitu juga dengan kehidupanku. Aku tetap harus mengeluarkan Sudhir dari tempat itu.
Sudir, aku akan membawamu pergi. Ayo. Kafia, dia di sini. Tolong selamatkan aku, Kafia. Sudir, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ayo. Sudir. Tidak. Kita tidak bisa keluar dari sini. Dia akan membunuhku. Aku tidak bisa pergi. Cepat keluar dari sini. Dia akan membunuhku. Kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Jangan bicara apa-apa. Aku tahu semuanya. Dengarkan aku. Oh, Dewa Wisnu yang kuat dan berani. Tuanku Narasimha, wajahmu memancarkan semua petunjuk kehidupan ini. Sudir, apa yang terjadi? Sudir. Sudir, ya Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Kau tidak bisa melihatnya, tapi dia ada di sana. Dia akan menyiksa suamimu. Itu sebabnya dia akan mengusirmu. Tapi kau jangan pergi. Kau tetaplah di sana. Lakukan satu hal dari ketiga hal yang akan aku katakan padamu. Pasanglah arca tuanku, Narasimha. Sudir, kau akan baik-baik saja. Suruh dia tinggalkan tempat ini. Atau aku akan membuatmu menjadi gila. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilmu dariku. Tidak juga istrimu. Sudir. 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 Kemana dia mengajakmu? Sudir. 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 Tidak, aku tidak mau pergi denganmu. Sudir. Kafia, tolong aku. Bawa aku keluar dari sini, Kafia. Kafia, bawa aku keluar dari sini. Kekuatan yang kedua terletak pada manik-manik Narasimha Yantra. Saat dia meletakkan di telinganya, dia tidak akan bisa mendengar karena Piskacini. Sudir, letakkan ini di telingamu, maka dia tidak akan bisa mempengaruhimu. Kafia, aku tidak mendengarnya lagi. Aku tidak bisa mendengar suaranya. Aku tidak akan mengampunimu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Sudir. Sudir, berikan tanganmu. Tidak, Kafia. Dia akan membunuhku. Dia ada di sini. Kekuatan yang ketiga ada di lampu.
ini akan berhasil selama Narsimha puja. Karena Pisacini akan takluk dengan api. Aku tidak membawa lampu. Sudir, bertahanlah. Aku segera kembali. Aku tidak akan mengampunimu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Sudir, Sudir, di mana dia? Di sana, di ujung sana. Aku menghalau Raja Narsimha. Aku menghalau Raja Narsimha. Sudir, Sudir. Kafia, kau sudah menaklukkan dia. Aku memanggil adik dan adik iparku, dan kami membawanya ke rumah sakit. Dia butuh 2 bulan untuk normal kembali. Tapi dia masih merasa takut. Dia tidur dengan menaruh kapas di telinganya beberapa kali karena dia takut akan mendengarnya. Tapi sekarang dia baik-baik saja. Dia sangat percaya kepada Tuanku Narsimha. Setelah itu, dia menyelamatkan dirinya. Karena Pisacini adalah iblis penyihir, tidak semua orang bisa mengalahkan kekuatannya. Orang biasa tidak dianjurkan untuk melakukan ini. Siapa yang memenuhi tuntutan penyihir ini, maka akan tersingkir dari keluarganya. Jika dia berkomitmen dengan ritual yang akan dilakukannya, dia akan mengambil semua yang dimilikinya. Dia akan kehilangan anggota keluarganya dan lebih tepatnya, menghancurkan keluarganya sendiri. Itulah sebabnya orang yang memiliki kekuatan ini, dia selalu tersembunyi dan penyendiri. Tapi dia bisa mengendalikan karma Pisacini. Karenanya orang yang berkeluarga tidak boleh melakukan ini. Itu tidak lebih baik dari seorang penyendiri yang mempelajari kegelapan. Jadi aku sarankan Anda tidak mempelajari apapun yang berhubungan dengan iblis.